Kanada dan di Amerika juga. Gimana kabarnya? I hope you all stay healthy. Seperti kita udah tunggu-tunggu, di studio kita sekarang, kita kedatangan tamu istimewa dari Jakarta, salah satu band terkenal yang udah nggak usah di-doubt lagi. Let's go. Who's that? Mocha Band is in the house. Oke, Arina. I remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star, yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Yeay! Keren banget. Halo, makasih. Hai Mocha Band, how are you? Baik-baik. Baik-baik saja. Indonesia gimana Indonesia? Ya gitu deh Indonesia mah. Aduh, kangen loh. Kita di sini semua kemarin merasa terhibur banget. Soalnya selama COVID-19 ini kan kita agak pasif ya, kita nggak bisa lihat. Kalau kita kangen di sini kan kita lihatnya YouTube ya kan, lihat band, artis yang. Terus tahu-tahu kemarin, wah kita senang banget karena Mocha bisa diajak ke sini untuk tahu-tahu kita bisa lihat the first experience of virtual reality lagi. Keren banget. Nggak nyangka juga tuh dalam waktu yang sedikit kita berhasil mengumpulkan sampai 200-an orang. Ini loh, karena kita semua penasaran apa gimana sih ini prosesnya ya kan, ini kan first time ya. Nah tapi di luar virtual reality ini selain Mocha Band, ada juga yang harus kita bring up karena justru ini nih hajatnya salah satu production di Bandung ya, namanya Socha Production, right? Socha, yes. There is Kakra. Apa kabar? Halo. Kakra? Terima kasih. Baik. Kita semuanya. Oh, thank you banget udah diundang juga. Sehat dong, sehat banget kemarin. Aku penasaran nih ya, punya pertanyaan. Socha itu bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa apa artinya apa sih, Kakra? Bisa Socha itu bahasa Sunda, artinya mata. Ternyata bahasa Sunda. Ya, artinya mata. Betul. Keren ya, aku nggak tahu loh ternyata Socha itu, aku kira ini Jepang gitu, ternyata Indonesia dari Sunda lagi, keren. Iya, itu bahasa Sunda, artinya mata. Keren. Terus, jadi Socha Production ini kemarin yang punya konsep of virtual reality ini ya. Si original idea-nya dari Socha Production. Dari Socha ini, iya. Kita tawarin ke Mocha jadi waktu itu untuk kebetulan Mocha juga kan mau apa ya, ada rilis party untuk album yang Day by Day ini. Terus kita tawarin buat ya itu album yang itu. Terus kita tawarin lah akhirnya pakai konsep ini, walaupun ini pertama kali juga kita bikin. Jadi thank you banget juga buat Mocha udah mau jadi teman seperjuangan untuk uji percobaan. Percobaan kayaknya kasar banget. Oh jadi itu pertama kali gitu ya? Ini pertama kali juga. Keren begini ya? Thank you. Keren banget, beneran deh. Kemarin seru banget tuh kita meskipun kita nggak di Indonesia ya. Kan kalau di Indonesia pakai Google ya, pakai kacamatanya terus bisa lihat gitu ya? Iya. Kita VR box kita jual. Kemarin kita aja cuma model handphone gitu ke kanan, ke kiri gitu. Oh, keren banget. 360 degree ya? Socha. Iya, tuh. Kita bisa iseng ngeliatin, Rico dari sebelah kanan. Oh, lebih menarik dari sebelah kiri gitu kan. Udah gitu, kenapa Socha Production pilih Mocha? Apa karena ngefans sama Mocha banget seperti aku? Apa karena kampung? Karena takut mereka sama kita. Karena kita diintimidasi jadi kayak iya udah. Enggak ada yang bercanda. Enggak. Sebenarnya itu sih kayak pilih Mocha untuk yang pertama. Sebenarnya bisa dibilang semua nggak ada yang kebetulan sih, cuman kayak mungkin udah jalan kali ya. Udah jalannya. Jadi
waktu itu Moka nyamperin salah satu kantor yang di dalam Soca ini, kan kita ada 3 kantor nih di dalam Soca. Gitu. Nah, waktu itu Moka nyamperin salah satu part of us juga, dan awalnya Moka mungkin cuma mau bikin konser virtual terus pakai dekorasi perlampuan gitu awalnya. Oke. Nah, cuman si juru lampunya di kantor itu tuh emang part of Soca juga. Terus kita tawarin balik nih, mau nggak kalau misalnya pakai treatment Soca ini yang 360 virtual journey gitu. Terus akhirnya diskusi, ya udah akhirnya jalan terus nih, akhirnya ya udah kita first projectnya jadinya sama Moka gitu. Gitu. Terus pada waktu Moka ditawarin, siapa waktu itu ngomong? Riko ya? Riko ditawarin sama Soca ya? Apa? Iya. Waktu itu ya. Gimana? Sebenarnya ini Moka, sebenarnya Soca itu kan ada tiga perusahaan, ada Convert, ada Rasa Mala Film, sama Kanal Kreator. Ya. Nah itu tuh sebenarnya di satu kos-kosan bareng gitu, di satu lingkaran. Jadi Moka di sini, kantornya Convert di sini gitu. Jadi emang tetanggaan sebenarnya. Ini kayak kita bikin yuk sesuatu dari Bandung untuk untuk alternatif hiburan. Soalnya kan kalau lagi COVID gini kan ya orang nonton YouTube, tapi ya udah nonton cuma satu arah gitu. Nah, akhirnya Soca datang dengan ide ini, ini menarik banget nih. Kita bisa kayak beneran ada di depan mata gitu si bandnya, ya itulah. Jadinya kita jalan dengan itu. Tapi ada doubt nggak waktu itu Moka? Gimana ya? Aduh, apa syutingnya beda? Apa orang tuh bakal tertarik nggak ya? Ada nggak doubt gitu? Apa excited? Oke, just go for it gitu. Kalau dari Mokanya sih karena kita tahu background dari mereka gitu ya. Saya sendiri fans dari si Convert ID itu, terus saya tahu Rasa Malanya gimana. Jadi kalau soal produksi mah kita pasti udah yakin. Ini pasti keren, ini yakin pasti keren. Karena ini semuanya first time buat kita, jadi kita nggak tahu nih ini kita harus ngapain dulu ya gitu. Ya prosesnya. Ada beberapa penyesuaian kayak ini kan ada beberapa episode. Nih satu episodenya itu syutingnya langsung, nggak boleh putus, nggak bisa di cut di tengah-tengah, nggak bisa. Jadi harus one take gitu. Gitu ya. Satu episode. Gitu ya. Seru juga ya. Ulang dari awal, dari pertama ketemu, hey gitu. Iya. Itu lumayan rumit karena kita harus set mood-nya harus sama kan. Iya. Take 1 lucu, take 2 mengulang jokes yang sama ya belum tentu lucu karena ya udah. Iya. Oh gitu ya, seru juga ya. Berarti kemarin tapinya banyak retake apa enggak kalian? Ternyata surprisingly, ternyata kita hebat juga ya sekali take gitu. Enggak ada itu. 2-3 kali lah. Terus kan ada faktor alam juga kan. Jadi yang pertama tuh cahayanya bagus banget. Yang kedua tuh tiba-tiba ada awan jadi agak gelap dikit, tapi jokesnya oke. Jadinya ya gitu, ada sedikit ya sebat kebimbangan gitu, milih take yang mana ya. Tapi Arina itu sih. Weather. Salah satu faktor ya. Gitu maksudnya. Dan kalau saya pribadi juga sebenarnya orang yang sangat kacau ngapalin skrip. Jadi sementara ini sangat scripted kan, semuanya harus ada flow-nya dan tektokannya harus bener gitu. Dan kalau salah kan ngulang lagi. Sialnya episode 1 tuh banyak banget skripnya tuh bagian saya. Jadi tuh stres gitu waktu kayak bener gak ya gua. Bentar. Enggak, aku baru agak-agak kaget ternyata Arina tuh lucu ya. Kelihatannya enggak ya? Oh gitu. Tapi Soca seru ya. Aku kebayang nih kalau Arina kemarin juga ada tuh Riko lucu, Arina lucu, semuanya lucu ya. Jadi kemarin kita fun parah itu. Oh iya, untuk episode 2 ya yang nonton, saya mau kasih tahu aja ya. Kan ada bagian Indra sama Tomat tuh ngobrol berdua. Oh iya masuk yang ngasih tahu sejarah Moka. Itu
90% ngaco, maafin ya. Iya, Saya pas iya. nonton lagi, astaga anak-anak ini cerita apa sih? Ternyata tuh banyak kesalahan. Terusan seru kayaknya. Aduh, ngaco lah itu pokoknya. Tapi kalau ada yang misalkan keterusan dari skenario nggak boleh di-cut ya sama Soca. Bubar jalan ya, harus terus. Enggak. Kita terus. lanjut terus. Oh, itu sebenarnya yang kayak gitu-gitu agak jadi seperti blessing in disguise juga ya. Maksudnya karena kita juga pengen menawarkan kehangatan yang maksudnya berbeda kan dari acara-acara virtual yang lain. Jadi kalau misalnya yang salah-salah kayak gitu malah jadi kayak ini justru nge-reveal the true side of Mokanya gitu mungkin ya harapannya begitu. Juga. Jadi natural banget gitu ya, natural banget gitu. So we like it. Basically semuanya oke banget. Nagih kayak aku bilang tadi, nagih deh. Kayaknya abis ngeband jadi sinetron gitu. Pengennya lihat. Ini mau kan ngapain sih? Ngapain gitu kan? Mungkin ada adegan action mungkin lain kali ada di sisipkan. Wah. Oke, tadi udah nanya kenapa Soca pilih Mocha ya. Udah gitu kita tahu semua apa difference-nya kalau buat virtual kayak gini sama yang syuting biasa ya kan ya. Nah sekarang aku boleh dong nanya lebih detail ke Mocha dulu ya. Tadi kan Soca aku udah tanya kenapa, apa sih artinya Soca. Sekarang Mocha. Ini penggemar banyak yang tanya, kenapa sih kok bandnya dinamain Mocha? Apa karena out of blue you guys just like, oh it's so cool, Mocha just grab it? Apa ada reason lain? Kenapa Mocha nggak cappuccino? Nah, jadi sebenarnya kita itu 2 tahun ngumpul untuk membuat proyek musik ini, tapi nggak pakai nama. Oh, gitu. Jadi sebenarnya nama tuh baru muncul ketika hari kita pertama kali manggung di kampus. Karena harus dipanggil kan bandnya, ada namanya dong. Ya gitu. Terus yang, kita namanya apa ya? Masalahnya kita senior kan. Gak mau juga disebut angkatan sekian gitu. Iya. Asik ya. Ya enggak. Terus akhirnya Riko tiba-tiba nyeletuk. Ya udah, Mocha aja, besok kita ganti lagi. Oh ya, oke. Udah kita naik panggung dengan nama Mocha, tapi sampai hari ini nggak diganti. Jadi berarti jawabannya kenapa Mocha? Ayo Riko harus jawab lagi. Berarti Riko PR-nya dari dulu 2 tahun udah sampai sekarang tahun berapa tuh? Kenapa? Jadi itu ada kalkulasi jadi kayak itu huruf ke nggak ada. Ini orang Bandung kalau interview orang Bandung begini nih. Kita terlalu malas aja untuk mengganti nama sebenarnya. Apa ya? Kan kita waktu itu angkatan 95, udah bilang aja lah kita ini tetap masih muda. Oh iya, oke deh. Atau bandnya dibilang band 95, jangan kita kelihatan tua. Saya bilang gitu. Ntar namanya Mocha aja. Namanya Mocha, terus yang lain kenapa Mocha kok? Udahlah diam aja lah lu. Untuk Mocha kok, nggak kopi tubruk dulu panjang. Terus kebetulan besoknya kita manggung lagi di kampus lain. Namanya apa kok? Ya kemarin aja namanya Mocha, ya udah Mocha. Terus udah ketemu manajer lah waktu itu. Emang ini nama bandnya apa? Mocha. Oh namanya Mocha, ya udah. Kayaknya namanya jadinya Mocha deh, ya udahlah. Ya udah. Mocha ya keren, aku suka banget Mocha. Tapi Arina punya ininya, sekarang punya pembenarannya. Oh gitu ya. Setelah sekian panggung baru sadar bahwa Mocha itu adalah rasa yang sangat khas. Dia bukan kopi, dia bukan coklat, dia tuh di tengah-tengah. Tapi orang sekali nyobain tuh pasti tahu, oh ini Mocha ya. Gitu. Jadi sama dengan musiknya Mocha. Itu bagus banget. Doing her homework. Mocha keren. Terus gini, Mocha kalau aku lihat as a creative itu dia punya warna musik sendiri. Untuk orang Indonesia, aku yakin itu sebenarnya, ini honestly sebenarnya ada kayak contradiction, juga bukan political incorrect, cuman warna Mocha itu menurut aku it's a bit genius dilihat dari dinamika musik ya, karena nggak pop aja, nggak juga rock, tapi kalian punya nuansa beda. Ini yang buat kalau menurut aku penggemar dan juga kita nih ya yang punya lihat musik dari segi kreatifnya tuh gemes gitu. Gemesnya soalnya kalian ngelihatnya misalkan kalian buat lagu cintanya nggak cengeng. Lagu cintanya selalu kasih positive message. Selalu tune-nya tuh happy.
Aku sih sukanya gitu ya. Nah, karena musik yang colornya beda ini apa sih color musiknya tuh, indie pop apa? Bisa jelasin sedikit nggak? Oke, Riko atau saya nih? Oh Arina ya, aja deh. oke. Jadi Mocha itu menamakan musiknya adalah storytelling pop. Jadi kita itu membangun lagu, membangun aransemen, semuanya berangkat dari sebuah cerita. Dan karena kita dulu kuliahnya kan desain, jadi kita punya bahasa visual yang sangat kuat gitu. Tapi karena kita memainkan musik, gimana caranya kita menerjemahkan permainan musik kita, tapi orang begitu denger langsung keluar visualnya gitu. Nah, jadi salah satu alatnya itu adalah memainkan beat sih. Jadi untuk ceritain jenaka, kita kasih musik swing nih kayaknya cocok. Jadi soundtrack sebenarnya per lagunya tuh. Nah, itulah mungkin yang membuat Mocha jadi berbeda. Kita memasukkan banyak sekali unsur gitu. Iya, keren banget. Dan ini sih karena kita bahasanya bahasa desain, emang nggak lazim sih cara komunikasinya. Misalnya kayak ada satu lagu, saya bikin lagu, terus saya kasih ke Indra, ini lagunya tuh hari Minggu jam 10, kita jalan di bawah pohon, terus ada angin sepoi-sepoi. Oh, drumnya beatnya berarti gini ya gitu. Itu emang kayak nggak lazim aja buat musisi itu. Terus kadang-kadang misalnya bikin lagu, ini lagu warnanya biru ya, birunya biru gimana? Ntar harus diliatin tuh birunya biru gini. Oh, biru gini berarti little bit dark atau ya gitu-gitu deh. Ini lebih cerah ya, berarti drumnya gini, terus ntar masukin melodinya gini, bla bla bla. Akhirnya jadilah satu lagu. Kadang-kadang kalau dengerin lagu Mocha ada yang apa ya, uplifting gitu, yang wah ini rasanya gini ya. Dengerin liriknya juga kadang-kadang ada yang nggak ngerti liriknya, cuman kita udah ngerasa ke-build rasa itu sih sebenarnya. Iya, benar banget, keren banget. Itu yang buat aku bilang tadi agak genius gitu ya. In the category of music, it's a genius. Jadi tuh cocok Socha, kamu pilih Mocha ya dengan virtual reality. Betul. Cocok banget, ya, cocok banget loh. Soalnya ini kan semua idenya out of the box ya. Nah itu suka banget, keren banget. Nah sekarang ada pertanyaan lagi sama Mocha lagi, Socha, sorry ya. Gak apa-apa. Ya, Socha. Mocha, aku lihat nih di Instagram kalian selama COVID-19 ini kalian kok jadi lebih produktif gitu ya. Mungkin juga karena memang gak ada kerjaan, oke? Kalau ada sedikit lagi atau tapi ada juga banyak juga musician sama aktor sama aktris semua lah, company pada pesimis kan. Kenapa Mocha nggak begitu? Kenapa Mocha malah antusias? Bisa nggak kasih tipnya? Soalnya ini bagus banget kayaknya tipnya supaya semuanya juga bangkit lagi, kemotivate lagi. Sebenarnya dari awal 2020 itu kita bulan Januari kita udah bikin meeting gitu ya sama band. Kita tahun ini kita harus optimis ya. Kita harus semangat. Intinya sih semangat. Terus kita udah mulai tuh kita bikin mini album bulan apa Arina waktu itu April. Bulan April kita bakal ngeluarin mini album bareng dengan Record Store Day. Udah COVID nih kok ya, udah COVID nih. Belum COVID Januari. Masih 20. Okay. Kita masih rekaman tuh waktu itu masih rekaman. Terus Februari kita rilis single Simple I Love You. Tanggal 14 kita rilis di Jogja waktu itu. Itu masih positif tuh, masih semangat nih. Wah, ini kita first hit nih, oke nih, bagus nih gitu. Bulan Maret tiba-tiba datanglah COVID. Langsung diam dulu tuh kita seminggu. Aduh, kita ngapain ya? Shocking. Terus akhirnya kita meeting virtual juga. Kita putuskan ya udahlah kita melakukan apapun yang kita lakukan di rumah. Jadi ya udah kita rekaman di rumah, kita belajar lagi sendiri semuanya di rumah, karena biasanya kan kita tahu beres datang ke studio udah tinggal record gitu ya. Nah, sekarang kita harus mengoperate semua sendiri gitu. Dan itu kirim-kiriman file. Saya kirim ke Arina dulu, Arina isi vokal terus kirim lagi ke Indra bla 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 bla.
Yeah. Itu lumayan panjang sih prosesnya. Ada satu lagu kita yang pakai cara gitu dan kita berhasil menyelesaikannya gitu. Lagu Everything Is Gonna Be Fine itu full kita kerjakan di rumah. Wow. Tapi 20 kali mixing. Iya, kasihan yang Kasihan yang mixingnya. Iya. Tapi nggak give up ya, nggak give up. Tapi ya kita udah dapat blueprintnya tuh waktu habis lagu itu. Oh berarti caranya gini nih supaya mempermudah cara kerjanya gini. Udah dapat nih kita masing-masing dari situ kita mulai bikin lagi sampai akhirnya udah kekumpulnya banyak banget nih. Sampai ada sekitar 9 lagu. Ya udahlah ini kita kayaknya jadi gila ya, kalian hebat banget ya. Bisa produktif gitu ya. Wow. Terus album Day by Day ini sendiri ada message-nya nggak sama COVID? Apa kalian just wanna do it? Ada album ini kan konsepnya nggak? Kalau Moka kan pengen bikin album itu sebagai penanda zaman ya. Jadi ketika kita dengerin lagu ini, oh ini saya inget nih waktu album saya waktu umur sekian gitu. Nah ini kalau misalnya album Day by Day ini kan kita ada di kayak apa ya? Zaman dinosaurus punah gitu ya. Jadi ada penanda zaman. Kita bisa cerita ini dulu waktu kakek muda nih ya. Ini tuh kakek bikin. Nah, itu kita bikin album ini. Pakai masker. Pakai masker. Keren. Tapi kita nggak pengen orang itu jadi down. Makanya kita nyisipin message yang terus positif kayak everything is gonna be fine. There's a light at the end of the tunnel gitu. Benar. Terus nggak tahu it works atau enggak karena di album ini tuh kita menyelipkan binaural sound. Jadi ada kayak white noise yang bisa mempengaruhi gelombang frekuensi otak katanya. Gitu. Katanya sih, tapi membuat orang jadi lebih optimis katanya. Gitu. Jadi kita injek aja ke dalam lagu-lagunya. Gitu. Katanya kalau orang denger lagu-lagu di sini tuh bakal lebih happy katanya. Nggak tahu sih. Jadi kemarin udah kalian mulai susupin tuh apa silent udah dimasukin. White noise. Yang bisa buat kita lebih ceria, lebih punya optimis gitu ya? Katanya. Ya. Oh gitu. Wow, menarik banget ya. Terus kalau Socha sendiri lihat COVID-19 ini kemarin, terus kamu mau just go with my first project tuh gimana? Kalau kamu ambil ini sebagai opportunity kamu, wah kebetulan orang-orang pada nonton online gitu ya, kita masukin aja nih yang kayak gini nih, new things, apa VR gitu. Atau kamu tunggu dulu deh, apa gimana? Atau ini opportunity untuk Socha? Untuk Socha. Ya. Sebenarnya itu sih karena sebenarnya si ide ini tuh udah dari bulan Juli sebenarnya. Kita tuh brainstorm awal tuh dari bulan Juli untuk bikin si 360 experience ini. Gitu ya. Cuman emang maksudnya kan kita ada research and development juga lumayan lama tuh. Maksudnya untuk pengembangan teknisnya dan segala macam itu lumayan makan waktu. Dan kemarin sebenarnya kalau boleh jujur sih emang udah lumayan banyak kan ya di Indonesia yang pakai treatment 360 ini. Walaupun memang sampai sekarang sih semua tuh masih treatmentnya si kamera tuh diem. Jadi jadi penonton yang bisa cuma muter doang di satu spot itu gitu kan. Gitu. Nah, terus kita coba cari sesuatu yang beda lah gitu untuk treatment barunya. Makanya kita coba combine si 360 teknik ini sama pembuatan storyline yang jadi ada journey-nya gitu. Oh gitu, ya. Dan kemarin juga sempat deg-degan kayak udah banyak juga nih ya yang pakai 360 gitu. Jadi makanya yang tadi saya bilang kayak emang jalannya lah mungkin ya kayak Moka juga datang pas di bulan Oktober terus kita ya udah nih langsung konsep bikin cerita segala macam dan tadinya mau rilisnya di Desember cuman banyak kendala ini itu dan ya udah deh akhirnya di awal Januari jadi kado tahun baru buat orang-orang. Aduh keren banget tahun baru buat orang-orangnya. Iya. Terus maksudku gimana untuk kedepannya? Moka udah mulai punya tadi kan cerita-cerita nih habis virtual ini tanggapan semua orang bagus gitu ya.
Terus udah mau next project apa mau nge-launch day by day apa gimana? Mocha kalau yang sekarang udah bakal ke next single tanggal 15 Januari, rilis. Kita konsepnya anime. Oh gitu. Nah, sebenarnya begini. Nah itu. Ada mati. Manis bukan? Keren. Karena kita udah nggak muda lagi, jadi kita mudahkan di anime aja. Mali. Iya, betul. Coba lihat mereka semua. Lihat, Riko kegantengan. Thomas kekurusan. Bukan kegantengan. Itu Coba ganteng banget. Oh, itu kayak. Aduh, enggak banget kan? Oh, gua mirip. Makasih. Aduh, kocak. Terus jadi mau buat video klipnya berupa anime? Anime. Oh, keren. Ya. Udah dalam proses nih sekarang. Udah selesai. Tinggal tayang. Oh my gosh. Iya. Excited. Oke. Terus gimana Socha kemarin tanggapan ini orang-orang yang pada kan kita harus kasih link ya, kita harus kayak kemarin kan kita sudah ini nih. Oh, udah langsung gitu. Kirim link, udah gitu kita kasih mereka balik gitu ya. Gimana? Chaos nggak kemarin tuh? Kamu sempat kelabakan gitu apa everything okay? Kalau yang buat di penontonan di Indonesia kan sistemnya tiketing ya. Karena ada yang bisa dapat merchandise paket yang si kacamata Google-nya itu kan. Jadi kita bikin tiketing itu. Nah, cuman memang kalau yang kita kerja sama yang di luar, kayak kemarin kita Kanada, terus ada Australia juga, terus terus Chicago, itu kita sistemnya emang kirim link kan. Nah itu sebenarnya emang agak chaos karena berarti kan kita harus ngumpulin dulu siapa aja nih yang bakal itu. Cuman kemarin untungnya dari pihak Kanada juga udah nggak apa, kita kirim di pool ke satu source aja, terus ntar disebarin. Maka itu sangat membantu banget sih itu. Gitu karena ya? Kita juga kemarin kewalahan pas mau rilis juga kan, dan kita takut ngedrop dan segala macem. Tapi untungnya sih oke kok, maksudnya respon orang juga. Maksudnya kemarin kita total viewers tuh sampai kemarin kita ada 2.100, sekitar 2.100 orang di. Itu waktu kita ngobrol brainstorm sama Kakra juga. Kan baru tahu Kakra dulu sempat di Chicago ya, terus Kakra sempat cerita bahwa teman-temannya nggak bisa pulang nih ke Indonesia. Kadang-kadang ada yang bisa pulang tapi nggak bisa balik lagi karena ya udah gimana caranya kita menghadirkan Mocha langsung di depan mereka, menghadirkan Mocha di mata dunia, intinya sih sebenarnya gitu sih. Itu dia, betul banget. Jadi emang nah ini gitu. Kenapa Kakak? Nah, jadi emang message-nya sebenarnya ya itulah kita dengan kondisi sekarang kita we wanna bring the Indonesia to you lah gitu. Ya, aduh aku keren, aku suka banget. Soalnya gini, dari dulu tuh kita pengen undang Mocha, cuman Mocha tuh nggak satu orang. Mocha kan banyak ticketnya sendiri kita itu bayar gitu. Kemarin pas denger ini kita langsung yes gitu kan, Mocha is in the house gitu ya, seneng banget gitu. Nah sekarang pertanyaannya, mudah-mudahan COVID ini cepat selesainya. Mocha masih berminat nggak sih diundang ke sini? Wah pasti. Mau dong. Mau dong, pasti dong. Langsung bikin tour ntar ke Chicago juga, tolong aturin ya Kakra ya. Oh iya. Iya. Ntar saya ikut juga ya tapi ya. Oke, iya. Gitu ya, bisa diatur ya. Nebeng aja. Ya, kita berdoa aja mudah-mudahan everything lancar ya, semua lancar. Socha Production bisa go to the next level ya, terus Mocha juga sukses dengan day by day-nya. Terus kalau boleh sebelum kita minta satu lagi dulu dong untuk Arina, boleh nggak satu lagu lagi? Oh, boleh. When life gives you a lemon, let's make a good lemonade. Just try to enjoy it every second. Who knows, it could be great. Alone we can do so little. Together we can do so much. Be happy.
will happen. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be fine. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be fine. Yes. Thank you so much. Ini kalau terusin, maunya terus. Waktu. Jadi terima kasih Socha Production Kakra, thank you so much. Arina, thank you. Riko, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dua personal Mocha lainnya ya. Salam untuk mereka. Oke. Lihat. We all in Canada and so happy and proud with the launching of Day by Day and VR-nya Socha Production. Oke guys, kita harus tutup sekarang. Pengen rasanya kita terus ngobrol ya. But next time, you have to be here. Stay tuned and be safe. Bye. I don't have many words that I can say to you. I don't have lots of things that I can give to you. But I promise you one thing, I'll always be with you, walking hand in hand. I'm always by your side. And I want you to know you're not my number one. As a matter of fact, you are my only one. And I promise you one thing, I'll always be with you, walking hand in hand. I'm always by your side. A simple I love you, that's all I wanna say. A simple I love you, that's how I feel for you. Simple I love you, that's all I have to say. A simple I love you, simple love from me. I don't have many words that I can say to you. I don't have lots of things that I can give to you. But I promise you one thing, I'll always be with you, walking hand in hand. I'm always by your side. A simple I love you, that's all I wanna say. A simple I love you, that's how I feel for you. A simple I love you, that's all I have to say. A simple I love you, a simple love from me. Kami Mocha, stay tune di Instagram Mocha dan Socha.
karena kita mau kasih konser virtual yang baru dan beda dari yang lain. Sampai ketemu.